Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raisyah Malika Putri dari kelas L5, yaitu dengan NIM 07012825303137. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai paradigma administrasi negara beserta penjelasannya. Penting untuk kita pahami bahwasannya administrasi negara bukanlah hanya sekedar urusan surat menyurat di kantor pemerintahan saja, melainkan sebuah instrumen yang menentukan bagaimana sebuah bangsa dikelola. Paradigma adalah suatu cara kita memandang dunia, yaitu dengan menentukan siapa yang berkuasa, bagaimana keputusan yang diambil, dan juga bagaimana rakyat diperlakukan. Sejarah mencatat ada 3 lompatan besar dalam pemikiran ini, yaitu yang kita kenal sebagai OPA, NPM, dan juga NPS. Nah, perjalanan paradigma ini dimulai pada awal abad ke-20, yaitu sebuah masa di mana dunia sedang mencari keteraturan di tengah kekacauan pasca revolusi industri. Nah, dari sinilah lahirlah Old Public Administration atau yang disingkat sebagai OPA. Paradigma ini dibangun di atas pemikiran tokoh seperti Woodrow Wilson dan juga Max Weber. Inti dari All Public Administration adalah ketertiban dan kepastian hukum. Pada masa ini, administrasi dianggap sebagai sebuah mesin yang harus steril dan dari politik. Ada garis tegas yang disebut dikotomi politik administrasi, yaitu politisi bertugas membuat kebijakan di parlemen, sementara administrator di kantor-kantor pemerintahan hanya boleh menjadi pelaksana yang patuh dan netral. Fokus utama dari OPA ini adalah efisiensi teknis melalui birokrasi yang hierarkis. Di dalam OPA, segala sesuatu harus memiliki aturan tertulis, prosedur standar yang kaku, dan juga pengawasan yang ketat dari atas hingga ke bawah. Rakyat dalam pandangan OPA adalah sebagai objek atau klien yang pasif. Mereka hanya menerima apa yang diberikan oleh negara saja tanpa banyak ruang untuk protes ataupun berpartisipasi. Meskipun OPA ini memberikan stabilitas, namun dalam seiringnya waktu, ia menjadi sangat lamban, tidak manusiawi, dan juga seringkali terjebak dalam kerumitan prosedur yang kita kenal sebagai red tape. Lalu selanjutnya memasuki pada tahun 1920-an, para ilmuwan seperti Gulick dan Urwig ingin menjadikan administrasi sebagai ilmu pasti atau ilmu sains. Mereka berdua percaya adanya prinsip-prinsip universal yang jika diterapkan di mana saja, baik di kantor gubernur maupun di pabrik, hasilnya akan sama efisiensinya. Nah, dari sinilah lahirnya akronim terkenal yaitu POSCORD atau Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting. Nah, fokus utama dari POSCORD ini adalah pada strukturnya. Jika struktur organisasinya benar, maka kinerjanya pasti akan benar. Namun, paradigma ini mulai goyah ketika para kritikus menyadari bahwa manusia bukanlah hanya sekedar baut dalam mesin birokrasi saja. Manusia tentu punya emosi, kepentingan, dan juga dinamika sosial yang tidak bisa diatur hanya dengan bagan organisasi. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, paradigma kembali bergeser. Para ahli menyadari bahwa pemisahan antara politik dan administrasi adalah sebuah ilusi semata. Tetapi kenyataannya, para birokrat seringkali membuat kebijakan saat mereka melaksanakan undang-undang. Nah, administrasi negara mulai diakui sebagai bagian dari proses politik itu sendiri. Fokusnya meluas, tetapi tidak lagi hanya soal bagaimana mengelola internal kantor, tetapi bagaimana kebijakan berdampak pada masyarakat. Kemudian memasuki tahun 1980-an, dunia mulai merasa sesak dengan adanya birokrasi OPA yang gemuk dan juga tidak efisien. Di bawah pengaruh semangat neoliberalisme yang dibawa oleh pemimpin dunia seperti Margaret Thatcher dan juga Ronald Reagan, lalu lahirlah namanya New Public Management atau yang disingkat NPM. Paradigma NPM ini membawa perubahan radikal dengan prinsip pemerintah harus dijalankan seperti bisnis. NPM menghancurkan kekakuan OPA dengan memperkenalkan semangat pasar ke dalam koridor pemerintahan. Fokus utamanya bergeser dari prosedur menjadi ke hasil atau outcome.
Jika dalam paradigma OPA sangat memuja aturan, nah di NPM ini memuja efektivitas dan juga efisiensi biaya. Pada era ini, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek pasif, melainkan juga sebagai pelanggan atau customer. Logikanya cukup sederhana. Jika pelanggan tidak puas, maka instansi tersebut dianggap gagal. Pemerintah didorong untuk melakukan privatisasi, menciptakan kompetisi antar lembaga, dan juga memberikan fleksibilitas kepada manajer publik untuk mengambil keputusan cepat. Semboyan yang terkenal dari NPM ini adalah steering not rowing, yang artinya pemerintah cukup menjadi pengemudi yang menentukan arah, sementara biayanya harus ditekan serendah mungkin dengan melibatkan pihak-pihak swasta. Namun dalam NPM ini juga tentunya memiliki sisi gelap. Ia cenderung melihat segala sesuatu dari kacamata uang saja, sehingga nilai-nilai dalam keadilan sosial terkadang dikorbankan demi efisiensi ekonomi. Nah, dengan menyadari bahwa negara bukanlah perusahaan dan rakyat bukanlah hanya sekedar pembeli, maka pada awal abad ke-21 muncul kritik-kritik tajam yang melahirkan New Public Service atau NPS. Jadi NPS ini digagas oleh Janet dan Robert Denhart, yang artinya NPS adalah sebuah antitesis dari NPM. NPS mengingatkan kita semua bahwa tujuan utama dari administrasi negara bukan hanya untuk mencari keuntungan atau sekedar efisien, melainkan untuk melayani warga negaranya. Dalam paradigma NPS, orientasi pemerintah ini berubah secara total. Rakyat tidak lagi disebut sebagai pelanggan, melainkan sebagai warga negara atau citizen yang memiliki hak-hak demokrasi yang utuh. Jika NPM berfokus pada menyetir, maka NPS berfokus pada melayani. Administrator publik tidak lagi bertindak sebagai manajer bisnis, melainkan sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Kepentingan publik dalam NPS tidak ditentukan secara sepihak oleh elit politik atau kekuatan pasar, melainkan harus ditemukan melalui dialog, transparansi, dan partisipasi publik yang luas. Akuntabilitasnya juga tidak hanya soal uang, tetapi soal tanggung jawab moral terhadap konstitusi, hukum, dan nilai-nilai kemanusiaan. NPS menuntut pemerintah untuk lebih inklusif, kolaboratif, dan menjunjung tinggi etika publik di atas segalanya. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan pada kesimpulan pertama itu yang paling mendasar adalah tentang bagaimana posisi kita sebagai rakyat didefinisikan ulang. Dalam OPA, rakyat hanyalah objek atau klien yang pasif, yang harus tunduk pada aturan birokrasi yang sangat kaku. Pada masa NPM, kedudukan rakyat naik menjadi pelanggan, yang dimana suara kita mulai didengar, namun hanya dalam batas kepuasan layanan layaknya di dalam sebuah toko. Dan yang terakhir dalam NPS, rakyat dikembalikan ke posisi tertingginya sebagai warga negara yang berdaulat, yang pada artinya negara tidak lagi sekadar memberi pelayanan, tetapi wajib memberikan ruang bagi rakyat untuk ikut menentukan arah kebijakan melalui partisipasi aktif. Nah, kesimpulan yang kedua, kita melihat adanya perubahan logika operasional pemerintah. OPA bekerja dengan logika hukum dan prosedur yang semuanya harus sesuai dengan pasal dan hierarki, namun seringkali melupakan efisiensi. NPM mencoba untuk mendobrak kekakuan itu dengan logika ekonomi dan pasar yang mengutamakan kecepatan, kompetisi, dan penghematan biaya, namun tetap beresiko mengabaikan etika dan keadilan sosial. Sementara itu, NPS hadir dengan logika demokrasi dan juga kemanusiaan. NPS menyadari bahwa adanya hal-hal dalam pelayanan publik yang tidak bisa dihitung dengan uang ataupun diselesaikan hanya dengan prosedur formal, yaitu rasa keadilan, empati, dan kepentingan bersama. Dan kesimpulan yang terakhir, ini terletak pada peran para birokrat itu sendiri. Dahulu, pada era OPA, birokrat adalah seorang administrator yang hanya patuh pada atasan dan juga buku aturan. Lalu selanjutnya di era NPM, birokrat ini bertransformasi menjadi seorang manajer atau wirausahawan yang berfokus pada target dan pencapaian angka.
Namun kini di era NPS, birokrat dituntut menjadi seorang pelayan publik dan juga fasilitator. Mereka tidak lagi hanya memberi perintah dari belakang meja saja, tetapi harus mampu berdialog, merangkul berbagai kelompok kepentingan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mewakili aspirasi publik. Nah, secara keseluruhan, meskipun kita saat ini sedang berada di era New Public Service atau NPS, bukan berarti unsur-unsur dari paradigma OPA dan NPM ini hilang sepenuhnya. Kita masih membutuhkan keteraturan hukum dari OPA dan juga semangat efisien dari NPM. Namun kedua hal ini kini justru harus diletakkan di bawah payung besar NPS, di mana kepentingan masyarakat dan juga nilai-nilai demokrasi menjadi panglima tertinggi. Administrasi negara masa kini bukanlah lagi soal siapa yang paling berkuasa atau siapa yang paling murah biayanya, melainkan tentang bagaimana seberapa besar manfaat dan keadilan yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Sekian presentasi atau pemaparan yang sudah saya jelaskan mengenai paradigma administrasi negara. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.